urusan-urusan rizki dunia nih sebenarnya tidak menjadi fokus kita umat Islam. Akan tetapi kita harus tahu bahwa rizki nih semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Bukan karena bergantung kepandaian. Banyak juga orang bodoh-bodoh tapi yang banyak uangnya, gitu ya. Bukan banyak juga orang pandai-pandai tapi tidak banyak hartanya kalau bicara mengenai harta. Ala kulli hal, semuanya sudah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menilai orang dari harta, jangan memilih pasangan dari harta, gitu kan? Jangan menilai apapun hanya dari harta dunia saja. Apalagi kemuliaan seseorang, kita lihatnya dari harta belaka. Kemudian kalau dalil secara dalil akli, Allah pastilah memberikan rizki kepada kita, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena Allah Tuhan, karena Allah bos, sedangkan kita adalah hamba, sedangkan kita adalah budak, sedangkan kita adalah karyawan. Di mana-mana yang namanya pekerja selalu dibayar, selalu ditanggung oleh bosnya. Bukan begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala kan yang jadi bos kita selama ini. Allah aturkan kita, kamu harus sholat 5 waktu sehari semalam, kamu harus tutup aurat, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan lain sebagainya. Allah bos, sehingga pastilah sebagai bos, sebagai majikan, sebagai pimpinan, dia pasti akan menjamin nafkah bagi semua orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Kemudian yang keduanya, kalau kita pikir-pikirkan secara akal kita, pastilah rizki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya, dari sejak kita belum bisa usaha apa-apa, belum boleh usaha apa-apa, rizki sudah sampai kepada kita. Semasa kita berada dalam perut ibu kita, jangan kata bekerja. Kan anak bayi dalam kandungan mana ada yang jahit? Janin dalam kandungan mana ada yang sudah mengajar misalnya. Semuanya masih, bahkan makan pun tak boleh. Tapi apakah kemudian dia kelaparan di dalam kandungan situ? Tak ada. Allah sampaikan rizkinya, bahkan dengan cara yang luar biasa. Bahaya bagimu ketika berada dalam kandungan ibumu kalau ada makanan pedas. Orang tuanya pun kemudian setiap kali makan pedas muntah. Oh, ini tak boleh makan pedas, kan begitu? Masya Allah, rizkinya disampaikan. La ilaha illallah, luar biasa sekali. Bahkan kabarnya bayi itu, janin dalam kandungan, wajahnya menghadap ke arah belakang, bukan ke arah lambung. Kenapa? Allah menghindarkanmu untuk mencium bau-bau yang tidak enak, bau-bau busuk dari kotoran yang dimakan oleh ibu kita, gitu ya. Sehingga sampai dengan hidungnya pun dihadapkan ke arah sebelah sana, ke arah belakang. Sebegitunya Allah mengatur janin dalam kandungan. Rizkinya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kamu belum boleh mencapai rizkimu sendiri. Dan kita lihat janin-janin dalam kandungan tak ada yang stres. Betul kan? Tak ada yang stres. Kenapa? Tak susah-susah uruskan rizki masih dalam kandungan. Dan bukan hanya kita manusia sebenarnya, semuanya pun sudah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk binatang. Sehingga sekalian, gajah itu tak pernah sujud, gemuk-gemuk. Kan? Kenapa masih khawatir urusan rizki? Bahkan andai ada semut hitam di dalam sebongkah batu, diletakkan di dasar lautan di waktu malam, tidak ada yang dapat melihatnya, Allah pasti akan menyampaikan padanya rizkinya. Begitu katanya para ulama. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau ada di antara binatang yang protes terhadap urusan rizki,
pantasnya adalah cicak. Kenapa cicak? Karena cicak itu rizkinya semua makanan yang bersayap, semua binatang yang bersayap. Dianya sayap sepotong aja tak punya. Coba, gimana caranya dia mau dapetin makanannya, padahal dianya tak bersayap dan makanannya semuanya binatang bersayap? Mau ngejarnya bagaimana? Saudariku sekalian yang saya muliakan, tapi nyatanya kita tak pernah lihat ada cicak mati kelaparan. Subhanallah, ada nyamuk hingga cicak mendekat dari kejauhan. Diam dulu sebelum kemudian mengeluarkan lidahnya. Hap. Kan begitu? Subhanallah. Cicak aja dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Masa kita manusia tidak? Gitu. Jadi kalau kemudian ada orang yang kalau kita tidak ini, kita tidak akan bisa makan, kita tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa. Itu omongan orang dari mana itu? Dari yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ragu-ragu urusan rizki. Saudaraku sekalian, tahu apa yang akan kita makan esok hari? Kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita pikir-pikir, antara kita datang kepada rizki dengan rizki datang kepada kita, jauh lebih panjang masanya rizki datang kepada kita. Saya setiap pagi minum kopi. Saya kalau mau buat kopi hanya perlu pergi ke dapur, jerang air, didihkan air panas, kemudian tuang kopi, tuang gula, kemudian tuang air panas, kemudian tak sampai 5 menit saya pun sudah menikmati segelas kopi hangat di meja makan. Bukan begitu? Tak sampai 5 menit, saudariku sekalian yang saya muliakan. Tapi sekarang coba bayangkan berapa lama kopi tersebut sampai kepada saya. Sebelum di rumah saya, kopinya berapa lama di kedai. Ini baru bicara kopi, belum bicara gula. Gitu ya, baru bicara kopi nih. Sebelum di kedai itu, berapa lama dianya ada di pabrik. Sebelum di pabrik tuh, berapa lama dianya ada di ladang. Subhanallah, siapa yang kemudian menjadikannya tumbuh di atas muka bumi? Kemudian diambil berapa lama, berapa tangan yang diperlukan, berapa masa, berapa proses yang didatangkan sampai kemudian terhidang di meja makan saya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya hanya perlu 5 menit kepada rizki tersebut. Akan tapi rizki itu sampai kepada saya memerlukan waktu bahkan bertahun-tahun lamanya. Maka sebenarnya bukan kita datang kepada rizki, tapi rizki yang datang kepada kita. Begitu masalahnya. Hanya keraguan-raguan di hati kita yang terus-terusan kita pelihara. Karenanya, teman-teman saudara sekalian, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Hilangkan segala keraguanmu. Rizki Allah yang bagi. Rizki Allah yang bagi. Rizki Allah yang bagi. Udah selesai, rizki diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu menjalankan yang belum dijanjikan oleh Allah, yaitu ketaatan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita jalankan. Urusan rizki sudah selesai. Jadi semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk urusan jodoh. Siapa bilang kalau pacaran kemudian menikah? Ibu-ibu yang udah punya suami, saya tanya, suamimu pacar pertamamu kah? Tak ada yang mau jawab. Nah, suamimu pacar pertamamu kah? Bukan. Bukan ya? Bukan pacar pertama, artinya pacar kedua, pacar ketiga, atau malah bukan pacar. Bukan pacar katanya. Ya.
masing-masing ya, macam-macam. Tapi subhanallah, yang udah pacaran lama kemudian tak jadi menikah ada, yang udah siap-siap bahkan udah sewa gedungnya batal nikah ada, kan begitu? Semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya. Yang diperlukan terus bagaimana kalau sudah semuanya ketetapan dari Allah, kita diam aja gitu? Oh bukan. Bukan berarti kita diam. Silahkan berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Urusan mana dulu nih? Kita mau bahas. Urusan rizki. Apa ikhtiarnya untuk mendapatkan rizki itu? Untuk mendapatkan rizki bukan asal rizki. Karena semua yang datang pada kita itu, pada manusia, itu namanya rizki. Tapi itu dibagi, ada rizkon halalan, ada rizkon haraman. Ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjemput rizki yang halal dengan cara yang halal. Jadi rizkinya dah diatur, hanya saja kamu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemputnya dengan cara yang halal. Bagaimana cara yang halal? Bekerja dengan cara yang halal, kan begitu? Kemudian lagi tidak ada hati yang tersakiti. Caranya bekerjanya juga pekerjaan-pekerjaan yang halal. Enggak usah khawatir saudariku sekalian. Sekali lagi rizkinya sudah diatur sama Allah. Jadi dalam bekerjanya tuh jangan khawatir. Saya punya kawan, dia penjahit. Biasa menjahitkan baju-baju orang-orang pesta-pesta gitu, yang tidak jelas mana yang ditutup, mana yang dibuka. Saya kadang-kadang heran, Ustazah, orang tuh minta jahitin sama saya baju setali. Satu tali aja. Habis satu tali itu belakangnya pun juga bolong juga gitu. Jadi ini saya nggak jelas nih yang ditutup yang mana ini. Baju ini nutup bagian yang mana gitu. Dia kemudian tanya sama saya, bagaimana menurut Ustazah? Saya bilang, kamu harus kuat hati. Menjahitlah, tapi khusus busana muslimah. Saya ikut dosa ya Ustazah kalau saya bikinin baju yang terbuka? Iya, saya bilang. Iya, tentu saja. Walaupun kamu hanya sekedar menjahitkan, tapi tiap kali dia pakai, tiap kali dia dosa. Astagfirullah, banyaknya dosa saya nih Ustazah. Saya bilang iya, makanya mulai sekarang udah tetepin aja. Baik Ustazah. Tapi nanti pelanggan saya Ustazah semuanya baju yang seperti itu. Hanya sedikit aja pelanggan yang menjahitkan baju muslimah. Saya bilang itu dia. Allah tuh udah atur semua rizki. Allah udah jaminkan semua rizki. Bismillah. Dia bilang. Kalau gitu modelnya bismillah. Dia pun memutuskan untuk tidak menerima jahitan kecuali yang muslimah. Orang-orang pada marah sama dia, pelanggan-pelanggannya. Sampai dengan yang, udah oke, saya tambahkan ongkosnya, upahnya, jahitnya. Berapa kali lipat yang kamu mau, sampai begitu. Dan dia tetap tolak. Tak mau, saya tak mau banyak dosa. Kata Ustazah, nanti tiap kali dipakai saya ikut dosa juga. Saya tak mau lagi. Subhanallah. Dalam beberapa waktu memang agak berkurang pendapatannya, tapi sesudah itu, subhanallah, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Ya Allah Ustazah, emang betul ya Ustazah, semuanya memang sudah ditetapkan Allah SWT. Kita hanya perlu untuk menjemputnya dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, dengan cara yang takwa. Jangan takut karena kita melakukan kebaikan kepada orang lain, rizki kita berkurang. Saudaraku sekalian, karena pengatur rizki satu, namanya Allah. Ada dua orang punya kedai perhiasan di sebuah pasar. Satu hari ada orang beli di kedai dia nih, orang soleh nih ya. Dia udah pilih-pilih, kemudian dia bilang, si yang punya kedai dia bilang, Pak, Bapak boleh pilih dulu mana perhiasan yang Bapak mau beli. Habis itu kemudian dia udah pilih-pilih, satu dia bilang, terus yang ini nih saya mau beli, saya mau bagi hadiah istri saya. Dia bilang kemudian sama bapak itu, Pak, perhiasan yang sama seperti ini sebelah jual juga.
Jadi bapak jangan beli sama saya, beli aja sama sebelah. Dia bilang, kenapa? Saya mau belinya di sini kok. Tak pak, beli di sana aja. Memangnya kenapa? Dia bilang, karena saya sama dia buka kedai ini dari tadi pagi. Saya sudah ada beberapa orang yang beli di kedai saya, sementara di kedai dia belum ada yang beli. Jadi silahkan bapak beli di kedai sana. Masya Allah. Itu yang seperti itu menurutmu, apakah kiranya akan berkurang rizkinya? Oh, tidak akan. Justru akan bertambah, bertambah, bertambah. Hati yang penuh cinta. Baik yang membeli maupun yang menjual dalam Islam, seharusnya semuanya membeli dan menjual dengan cinta. Membeli dengan cinta macam mana? Saudariku sekalian yang saya muliakan, menjual dengan cinta tadi saya sudah ceritakan. Membeli dengan cinta macam mana? Ini kelakuan orang Jakarta, kalau nawar ikan, turun, ya Allah, luar biasa sekali. Berapa pak jual ikannya pak? Misalnya gitu ya, 10 ringgit. Ya ampun pak, ikannya udah jelek juga. 3 ringgit ya pak ya? Dari 10 ke 3 ringgit. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian saya muliakan, itu namanya membeli tanpa cinta. Belilah dengan cinta. Kalau kita beli apalagi kepada sesama orang Islam yang bagus-bagus. Kalau perlu malahan, wah pak ikannya bagus nih pak nih, saya tambahin deh, gitu. Bapak tadi bilang berapa 10 ya, saya bayar 20 ringgit ya pak, ikannya bagus, gitu. Ya Allah, itu namanya membeli menjual dengan cinta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, rizki itu seperti itu tuh keadaannya tuh. Tidak bisa membahagiakan seseorang juga gitu, dan tidak membuat nilai seseorang bertambah atau turun dengan rizki. Yang kita perlukan adalah menjemput rizki tersebut dengan cara-cara yang halal. Allah ketika menceritakan para ahlinya, para kekasih-kekasihnya, Allah menceritakan dengan ucapan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Rijal, kata Allah, hamba-hambaku, laki-laki, orang-orang, la tulhihim tijaratun, perdagangan, wala bai'un, ataupun transaksi jual beli, tidak membuat mereka terlalaikan dari Allah. Jadi silahkan bekerja, silahkan jemput dengan cara yang halal, tapi jangan sampai tersibukkan dengan hal tersebut. Kalau kita bekerjanya dengan cara yang halal, apalagi kemudian bermuamalahnya dengan cinta seperti yang tadi saya sampaikan, bertakwa dalam usaha kita itu, maka usaha kita tuh bernilai ibadah di mata Allah. Yang sampai-sampai, saudara sekalian, katanya Nabi Muhammad SAW, ayu memri'in bata kalan min syughlih bata maghfurun lah. Kalau ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, dia tertidur malam dalam keadaan lelah karena bekerja seharian untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, untuk menjemput rizki bagi keluarganya dengan cara-cara yang halal, dengan cara yang baik, dan tidak membuatnya meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan ibadahnya dan lain sebagainya. Dia kemudian malam-malam hari kelelahan karena habis bekerja seharian, bahkan mungkin tidurnya dengan ngorok, keluar suaranya, gitu ya. Itu katanya Nabi Muhammad SAW, bata maghfurun lah. Dia tidur dalam keadaan Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Itu padahal kalau kita punya suami ya, suami kita bekerja mencari nafkah buat kita, mencari rizki buat kita dan anak-anak kita. Dia tidur dalam keadaan ngorok seperti itu, kita marah, kita kesel. Padahal dia bekerjanya buat kita. Allah, dia bekerjanya bukan buat Allah, bekerjanya buat kita. Allahnya kesian sama dia. Jadi mulai sekarang, kalau ngelihat suami kita kelelahan tidur dalam keadaan ngorok, coba pandang dia dengan pandangan Allah kepadanya. Ya Allah, dia bekerja nih mencari rizki buat saya dan anak-anak. Ya Allah,
Engkau saja memandangnya sambil mengampuni dosa-dosanya. Masa saya tidak memandang dia dengan pandangan penuh cinta? Gitu pandangin suami kita yang tidur dengan pandangan penuh cinta. Maka teman-teman serius sekalian, saya muliakan, itu rizki. Cari dengan cara yang halal, cari dengan cara penuh cinta, dengan takwa pada Allah SWT. Maka pencarianmu terhadap rizki, usahamu untuk itu, semuanya bernilai ibadah di mata Allah SWT. Jangan takut rizkimu hilang. Jangan takut rizkimu salah alamat. Jangan takut rizkimu tidak akan sampai kepadamu. Tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya. Malahan seringkali karena terburu-buru, rizki yang seharusnya datang dalam keadaan halal akhirnya datang dalam keadaan haram. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bercerita. Katanya Sayyidina Ali, satu hari saya ada mau pergi ke rumah seorang kawan. Di depan pintu rumah orang tersebut, saya merasa perlu ada orang pegangkan keledai saya, naik keledai. Kata Sayyidina Ali, saya cari-cari orang, ada seorang pemuda, saya bilang, tolong dong, pegangkan ini keledai saya mau ada jumpa dengan kawan, tak ada buat mengaitkan keledai. Dia bilang, oke, baik. Wahai Sayyidina Ali, saya pegangkan, saya jagakan keledaimu. Masuklah Sayyidina Ali, bual-bual, bincang-bincang sama orang rumah tersebut. Tengah-tengah bincang-bincang ada terpegang-pegang uang di sakunya. Dia lihat 5 dinar, uangnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kemudian mikir, saya mau bagi nih buat yang pegangkan keledai saya. Kesian dia udah pegangkan keledai saya, jadi nanti saya mau bagi itu. Begitu keluar Sayyidina Ali, keledainya tak ada. Orang itu pun juga tak ada. Sayyidina Ali cari-cari, kemudian akhirnya ada orang bawakan keledainya. Ini keledaimu ya? Kata Sayyidina Ali, oh iya betul. Wah, mana dia tuh yang pegang? Orangnya sudah kabur dan mencuri tali pegangannya keledai. Waduh, ini saya perjalanan cukup jauh, agak susah kalau tak ada talinya. Boleh tak Pak, belikan saya tali keledai? Nih saya ada uang 5 dinar, belikan saya talinya. Pergilah orang tersebut ke pasar, kemudian pulang. Dia bilang, nih berapa harganya? 5 dinar. Oke, baik. Diambil sama Sayyidina Ali talinya keledai tersebut. Begitu dibuka, ya ini dia tali keledai saya yang hilang. Kata Sayyidina Ali, orangnya macam mana nih yang jual tali keledai? Orangnya begini, ada ininya, ada jambangnya. Oh, itu dia yang pegangkan tali keledai saya tadi itu. Dia yang curi tali keledai saya. Kata Sayyidina Ali, subhanallah, memang uang 5 dinar tuh memang harus jadi rezeki dia. Andai saja dia mau menunggunya, bersabar menunggunya beberapa menit, akan datang uang tersebut dalam keadaan halal. Akan tetapi karena dia tak sabar menunggu, dia pun kemudian mencuri tali keledai, menjual barang yang bukan milik dia. Akhirnya kemudian datanglah 5 dinar yang memang menjadi ketetapan Allah akan menjadi rizkinya dalam keadaan haram. Maka jangan tergesa-gesa urusan rizki. Jangan tergesa-gesa. Biasa-biasa aja. Semuanya udah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah benci si fulan, si faltan, hanya karena wah gara-gara dia nih rizki saya jadi susah. Saya buka kedai, dia buka juga sebelah. Semua langganan saya diambil sama dia. Rizki saya dicurinya. Tak ada rizki dicuri, tak ada rizki dicuri. Uang dicuri ya. Ya, dompet hilang dicuri ya. Rizki dicuri tak ada. Dia yang mengambil jatah rizkinya dia sendiri dengan dalam keadaan haram. Akan tetapi tak ada rizki dicuri. Yang harus jadi milik kita, yang akan jadi rizki kita pasti akan sampai kepada kita. Syi'na am abaina, mau atau tidak mau, pasti kita tidak akan mati teman-teman, kecuali setelah semua jatah rizki kita sampai kepada kita. Kecuali setelah semua jatah makanan kita habis termakan oleh kita. Tidak akan mati kita sebelum itu. Maka percayalah, urusan rizki sudah ada jaminannya. Kita hanya perlu mencarinya dalam keadaan halal, dengan cara yang penuh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.